Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di rumah yang kudus untuk memuji muliakan namanya. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pada hari ini bersama dengan seluruh orang percaya kita memasuki tahun gerejawi, penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kita akan jalani selama 7 hari minggu ke depan. Dan kebaktian pada pagi hari ini adalah minggu ketiga peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Di hadapan Allah dalam pengharapan yang pasti karena kasih karunia dalam Yesus Kristus, kita muliakan Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Mazmur 32 ayat yang pertama. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan nats pembimbing yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 25 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16.
Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Amin. Kita sama-sama menyambut nats pembimbing ini dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan dari nyanyian rohani 154, baitnya yang pertama. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengadu seperti Yesus di depan sengsaranya. Jalan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mengaku dosa dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 312 Ragam A. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap orang sambil melihat kepada salib mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Kita sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 155. Suara Yesus ku dengar, hai peri yang tenang. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Kita akan sama-sama mendengarkan penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus. Bagi yang persilakan dari kaum pemuda.
Markus 10 32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia bangkit. Amin. Kita sama-sama kembali memuji dan mengagungkan nama Tuhan dari nyanyian rohani 126. Hatiku tadukan diri, Tuhan tahu maksudnya. Ia Raja sekap alam, pemerintah dunia. Atas firman-Nya berubah isi bumi yang fana, tapi Tuhanmu sendiri tiada perubahannya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara, Dan menyertaimu juga. mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan kami renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu mulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Yang disebut berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, dan tak lupa memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari sepanjang nats pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19, diberi sebuah tema mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus mengingatkan kita pada nyanyian Kidung Jemaat di nomor 375 yang mengatakan bahwa saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, tentu lagu ini tidak asing lagi bagi kita, dan terlebih lagu ini biasa juga dinyanyikan oleh para katekisan yang akan diteguhkan CD-nya. Nah saudara, dalam syair tersebut terkandung makna kesediaan untuk mengikut Yesus sebagai komitmen dan janji meskipun harus ada dalam penderitaan, tetap mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, penderitaan apa yang dimaksud dalam hal ini? Apakah semua bentuk penderitaan yang dialami selama manusia hidup dalam dunia ini merupakan konsekuensi dalam mengikuti Yesus? Bukankah penderitaan yang dialami oleh umat manusia sangatlah banyak, selain karena tekanan dan intimidasi karena mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah terjadi dalam sejarah kekristenan mula-mula. Penderitaan yang dialami manusia juga bisa disebabkan karena adanya proses alamiah, seperti penyakit dan bencana alam. Dan bahkan penderitaan juga bisa terjadi karena kelalaian orang lain atau diri sendiri. Dan juga penderitaan bisa terjadi dan dialami karena konsekuensi dari perbuatan jahat. Itu berarti bahwa orang percaya harus memahami dan memilah penderitaan apa yang dialami sebagai konsekuensi dalam mengikuti Yesus, sehingga penderitaan sebagai pengikut Yesus mendatangkan sukacita, dan supaya orang percaya dapat mengambil bagian dalam
penderitaan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam perikop pembacaan kita saat ini, Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang tinggal di beberapa daerah Kekaisaran Romawi dengan maksud untuk menguatkan iman mereka karena mereka sedang menghadapi berbagai penderitaan, di mana mereka sedang menghadapi fitnah, walaupun Alkitab tidak mencatat bahwa fitnaan apa yang mereka hadapi. Terlebih mereka mengalami penganiayaan dan kesengsaraan karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Dan hal ini terjadi dibawa oleh pemerintahan Roma pada saat itu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, melalui suratnya ini, Petrus menasihatkan orang-orang percaya agar mereka tidak heran dan terkejut dalam menjalani hidup yang penuh penderitaan, karena itu merupakan sebagai ujian iman dalam mengikut Yesus. Nah, apa yang disampaikan oleh Petrus ini memberikan gambaran bahwa hidup dalam label Kristen rupanya mendatangkan masalah seperti ejekan, penghinaan, bahkan penganiayaan. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan rasa malu, tertekan, dan penderitaan yang amat hebat. Namun bagi Rasul Petrus, penderitaan tersebut harus dipandang sebagai keadaan yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa atau dilebih-lebihkan. Karena itu setelah Rasul Petrus memberitakan dan memberikan suatu gambaran tentang keadaan yang harus diterima sebagai konsekuensi dalam mengikut Kristus, umat Kristen pun diajak untuk bersukacita ketika menghadapi yang namanya penderitaan itu dalam hal mengikut Tuhan. Umat Kristen diajak untuk bersukacita karena turut serta menanggung penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus, dan diajak untuk berbahagia jika dinista karena nama Kristus. Pernyataan ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Yesus ketika ia berkhotbah di bukit dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagia adalah respon iman sebagai tanda untuk meneladani Yesus yang telah lebih dulu rela menderita karena melakukan kebaikan dan berkorban untuk keselamatan manusia. Nah, di samping itu juga Rasul Petrus mengajak orang percaya agar mereka membedakan dirinya dengan dunia ini atau orang-orang yang tidak percaya. Agar orang percaya tidak menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang di luar sana yang menderita karena ulah mereka diri sendiri. Kejahatan selalu memiliki konsekuensi hukum yang berujung pada penderitaan. Dan orang percaya tidak boleh menderita karena kejahatan yang mereka lakukan, melainkan menderita karena hidup yang meneladani Yesus Kristus itu sendiri. Peristiwa salib adalah bukti karena kebenaran, bukan karena perbuatan jahat. Penderitaan karena berbuat jahat adalah penderitaan yang memalukan dan tidak terhormat, serta tidak sesuai dengan karakter seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus sesungguhnya bukan hanya mau menerima, tetapi juga memberi. Jangan sampai kita hanya mau mengikuti Yesus karena ada maunya, atau mau hanya menerima berkat Tuhan, menerima mujizat, menerima kesembuhan dan jawaban doa dan lain sebagainya. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus mengajak orang percaya bahwa mengikuti Yesus adalah persoalan memberi, yaitu memberikan diri untuk terlibat dalam penderitaan Kristus. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan saat ini ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, terlebih dalam Minggu Sengsara 3 ini.
yang harus kita renungkan selaku umat yang percaya. Yang pertama, penderitaan adalah realitas hidup yang harus dihadapi. Tidak seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa penderitaan, karena setiap orang pasti mempunyai penderitaan sendiri. Oleh karena itu, orang percaya dan setia kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita bebas dari penderitaan. Setiap orang yang harus dapat melewati setiap penderitaan itu dengan tetap setia berpegang pada Kristus dan kehendak-Nya. Penderitaan apapun bentuknya, baik itu penyakit, hidup yang penuh tekanan, berada dalam pergumulan, tidak selalu harus dijawab dengan mujizat, tetapi bagaimana memohon kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan dan hikmat untuk dapat menjalani dengan penuh kesabaran. Dengan hikmat itu kita dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa penderitaan tidak selalu berbicara tentang penghukuman, tetapi memurnikan iman yang menuju pada kesempurnaan. Demikian pula dengan penderitaan yang sangat erat kaitannya dengan status sebagai orang percaya. Petrus sudah lebih dulu mengatakan bahwa bukan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang harus dilebih-lebihkan, karena Kristus pun sudah mengalaminya terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana kita memandang penderitaan itu. Seorang dapat melewati setiap penderitaan ditentukan bagaimana ia memandang penderitaan itu. Penderitaan apapun bentuknya harus dipandang sebagai ujian untuk memurnikan iman seseorang. Bukan sesuatu yang harus dimusuhi atau dipandang buruk, termasuk penderitaan yang terjadi karena status sebagai orang Kristen. Bukankah setiap produk barang yang akan dijual di pasar harus lebih dulu tahap uji, coba agar barang tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya? Demikian juga kita selaku orang yang percaya, penderitaan harus dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Penderitaan harus dipandang sebagai ujian, sebab di balik ujian selalu ada hasil yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu menjadi pribadi yang tahan uji dan mampu melewati semua penderitaan termasuk pencobaan dengan baik dan menjadi seorang pemenang dalam iman. Melalui penderitaan juga akan menghasilkan ketekunan dalam doa dan kehendak-Nya. Bukankah jika seseorang dihadapkan dengan penderitaan ia akan semakin bertekun dalam doa dan berharap kepada Tuhan? Bapak Ibu, mengikuti Yesus bukan hanya soal karena di sana ada mujizat, pemulihan dan jawaban doa, tetapi turut serta dalam penderitaan melalui hidup menurut kehendak-Nya. Itulah sebabnya orang percaya harus merespon setiap penderitaan dengan bersukacita dan berbahagia, karena itu kesempatan meneladani Yesus yang telah dulu melakukan hal itu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Yang ketiga, orang percaya diajak untuk menderita sebagai orang benar, bukan sebagai orang-orang yang seperti dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, kita harus mengujinya. Apakah disebabkan karena kesalahan diri sendiri, atau karena melakukan perkara rohani dan karena melakukan kehendak-Nya. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus adalah bagaimana seseorang mau rela menderita karena melakukan kebaikan dan melakukan kehendak-Nya. Orang Kristen harus menjaga kemurnian mereka sebagai pengikut Kristus, termasuk bagaimana menderita sebagai orang benar dan bukan sebagai orang-orang yang tidak benar. Olehnya itu, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini, kita diajak ketika kita mengalami suatu penderitaan, marilah kita bersukacita jika kita melakukan hal itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa di surga, atas segala kebesaran dan penyertaan Tuhan yang Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, satu minggu yang telah berlalu Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing, terlebih setiap aktivitas kehidupan pekerjaan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Sehingga seminggu yang telah berlalu Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami, sehingga pada saat ini Tuhan kembali mempersekutukan kami di rumah yang kudus-Mu ini untuk datang memuji dan mengagungkan nama Engkau sendiri. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami pada saat ini Tuhan menjadi pujian yang berkenan di hadapan Engkau, dan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kasih dan penyelamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan bahkan melalui persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami juga merenungkan terlibat dalam kesengsaraan Kristus. Dan apapun yang kami lakukan di tengah dunia ini yang sesuai dengan kehendak-Mu, mampukanlah kami Tuhan untuk melewati semuanya itu. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melakukan segala sesuatunya yang berkenan di depan Engkau, Tuhan akan tetap menyertai kami. Allah yang berada dalam kerajaan sorga, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini mampu kami renungkan dalam kehidupan kami, dan bahkan kami berlakukan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, melalui persekutuan kami pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama beberapa jemaat Tuhan yang boleh bersyukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Keluarga Luther Taliding bersyukur atas hasil panen dan berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Martin Tawang bersyukur atas hasil panen. Keluarga Markus Lembang bersyukur atas kesembuhan setelah opname di Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Salah satu keluarga bersyukur atas kesehatan yang dialami. Keluarga Yunus Lintong bersyukur atas hasil panen dan berkat Tuhan dalam keluarga. Dan salah satu anggota jemaat bersyukur atas pertambahan usia yang mereka alami. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak Tuhan yang boleh bersyukur pada saat ini. Biarlah persembahan syukur mereka Tuhan Engkau terima dan berkenan di hadapan Engkau sendiri. Dan biarlah umat-umat Tuhan akan selalu datang bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang mereka alami, seperti jemaat Tuhan yang boleh bersyukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan. Bersama jemaat Tuhan kami juga boleh bersyukur pada saat ini
Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun mulai dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 28 Februari 2021. Ibu Hana Ferry yang berulang tahun, Albert Pasalli, Bapak Erik Herianto T, Bapak Robert Sarita, Bapak Saul Arwin, Ibu Farida B, Ibu Fani Teresia Yunus, Bapak Petrus Repi, Ibu Sarce Santri Dila, Bapak Martin Minanga, Ibu Herni Martinus Hiskia, Ibu Surasni Serapang, Bapak Martin Tawang. Jemaat Tuhan bersyukur pada saat ini karena begitu besar kesetiaan Tuhan sehingga dalam minggu yang telah berlalu Tuhan menambahkan umur mereka Tuhan. Biarlah di umur yang Tuhan masih percayakan bagi mereka Tuhan akan terus memberkati mereka, mengaruniakan mereka kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka tetap bersyukur dan berharapan kepada Engkau sendiri. Allah yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Bapak dan Ibu S. Duma Sampu, Ibu Jandaya Emping, Ibu Yerante Duma, Ibu Petrus Subamarung, Bapak dan Ibu Paramantiku, Bapak dan Ibu Petrus Palitak, Ibu Janda Salasa Polopo, masing-masing dalam kelemahan tubuh dan usia lanjut. Dan juga Ibu Penatua Yosefina, perawatan dan pemulihan kesehatan di rumah. Engkau berkati mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka Tuhan senantiasa merasakan berkat penyembuhan yang asal dari Engkau sendiri. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi pada saat ini, berkati minuman dan makanan yang mereka konsumsi setiap harinya. Biarlah lewat semuanya itu Tuhan, dari dalamnya mereka dapat mengalami pemulihan yang asal dari Engkau sendiri, dan di sana dalam nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Paulos Patasik yang masih dalam kelemahan tubuh dan rencana akan dirujuk ke Makassar pada hari ini. Engkau berkati perjalanan orang tua kekasih kami dalam proses pemulihan ke Makassar, sehingga dia sampai tempat tujuan dan selamat, dan di sana dapat mengalami penyembuhan yang asal dari Engkau sendiri. Berkati para medis yang menangani orang tua kekasih kami ini, berkati obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah hari demi hari pemulihan yang mereka lakukan, orang tua kekasih kami boleh kembali ke Pemala bersama-sama kami untuk datang senantiasa memuji dan mengagungkan nama Engkau sendiri. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami juga berdoa Tuhan untuk tua-tua jemaat yang sudah lanjut usia, baik yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan di usia yang Tuhan masih percayakan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga akan terus mengaruniakan mereka kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga terus berpengharapan kepada Engkau yang kholas satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah yang berada dalam kerajaan sorga pada saat ini juga Tuhan, Kamu juga bersyafaat untuk perusahaan PT Antam dalam upaya pencapaian target produksi dalam tahun ini dan upaya efisiensi yang dilakukan PT Antam saat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pegawai yang ada di dalamnya, sehingga mereka terus menjalin kerjasama yang baik antara pemimpin dan karyawan-karyawati, sehingga upaya pencapaian target produksi dan upaya efisiensi yang dilakukan dapat terlaksana, boleh berjalan dengan baik atas kerjasama yang baik, dan di sana nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Allah yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaannya, baik sebagai pegawai Antam, mitra kerja Antam, pensiunan, PNS ASN, TNI Polri, perbankan, wira swasta, honorer, tenaga medis, petani dan lain sebagainya.
Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, sertai mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Kiranya Tuhan akan terus menyertai umat-umat Tuhan dalam kehidupan mereka, terfokus dalam pekerjaan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, anugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka tetap bekerja, berkarya untuk kebutuhan mereka hari lepas hari, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan PT Vale bersama dengan mitra kerja yang ada di Kabupaten Kolaka. Berkati perusahaan ini juga Tuhan dalam meningkatkan perusahaan ini. Biarlah juga antara pemimpin dan para pekerja yang ada di dalamnya, mereka juga terus menjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik demi perusahaan dan demi meningkatkan perusahaan PT Vale ini. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami juga berdoa Tuhan untuk setiap karya dan kerja kami. Berkati segala usaha jemaat Tuhan, baik itu usaha di ladang, usaha di sawah, dan bahkan usaha-usaha lainnya yang ada di dalamnya termasuk Toko Hone Bakeri. Berkati segala usaha jemaat Tuhan, biar lewat setiap usaha mereka juga Tuhan, dari dalamnya senantiasa tetap bekerja, berkarya, dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang akan melimpah mereka dapatkan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Berkati pemerintah kami mulai dari pimpinan pusat hingga pelosok tanah air. Ajarkan mereka Tuhan untuk takut akan Engkau, mempunyai kerendahan hati, dan menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Biarlah dalam kepemimpinan mereka Tuhan visi dan misi mereka untuk mensejahterakan bangsa Indonesia kami ini. Terlebih pada saat ini Tuhan, dalam proses persiapan vaksinasi virus corona yang sementara dilaksanakan di Indonesia. Berkati pemerintah kami, berkati orang-orang yang terlibat langsung dalam proses vaksinasi ini, sehingga lewat proses vaksinasi ini Tuhan, virus corona tidak menyebar luas lagi, dan kami kembali ke dalam kehidupan kami yang normal. Berkati kami juga Tuhan selaku masyarakat Indonesia, ajarlah kami untuk mempunyai kerendahan hati dan bahkan bisa menerima vaksinasi ini dan tetap mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan biar lewat kami juga, kami boleh memutus rantai virus corona ini. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan yang dalam pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Baik yang bersama-sama jemaat Tuhan di Pemala ini maupun yang ada di rantau orang. Berkati mereka juga Tuhan dalam masa pendidikan mereka. Walaupun mungkin pada saat ini belum bisa dan belum diperbolehkan untuk bertatapan langsung dengan para guru dan para dosen. Namun ajarlah anak-anak Tuhan untuk tetap setia, untuk belajar mandiri, dan bahkan Tuhan sendiri akan terus mengaruniakan mereka hikmat, kepintaran yang asal dari Engkau sendiri, sehingga dengan ketekunan mereka untuk belajar, suatu kelak mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk TK Gloria Jemaat Antam Pemala. Berkati lembaga ini, berkati hamba-hambamu yang terlibat langsung di dalamnya, berkati para guru, berkati para pendidik. Biarlah TK Gloria ini juga Tuhan hari semakin meningkat, berkualitas, dan bahkan dikenal oleh banyak orang. Sehingga lewat TK Gloria ini Tuhan, nama Tuhanlah akan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dan adopsi bagi warga suku Bungku dan Kodehoa yang ada di Sulawesi Tenggara. Kiranya Tuhan sendiri akan mengutus hamba-hambamu ke sana untuk memberitakan kabar keselamatan, sehingga satu kelak juga Tuhan mereka dapat mendengarkan Injil keselamatan dan dapat mengakui Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka.
Allah yang berada dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Lewat doa kami juga ini Tuhan, kami hendak mendoakan Bapak Julius Kendek yang pada saat ini ada di Makassar, yang mengalami duka cita atas meninggalnya ibu kekasih. Berkati keluarga yang ada di sana Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan, walaupun dalam suasana duka cita, namun ajarlah mereka untuk tetap bersuka cita karena berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah duka cita yang mereka alami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di balik duka cita ada maksud Tuhan yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan keluarga yang ada di sana. Dan jika ada rencana keluarga Bapak Julius Kendek untuk kembali ke Pemala, berkati mereka Tuhan dalam perjalanan, sehingga mereka boleh sampai di Pemala ini dengan selamat. Dan di sini nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, berkati juga Tuhan setiap tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan ke depannya, terkhusus dalam minggu yang akan kami lalui ini Tuhan. Berkati hamba-Hambamu, berkati kami semua selaku pelayan-pelayan-Mu dalam mengambil bagian pelayanan terkhusus dalam minggu ini, dan bahkan umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang akan terus melanjutkan setiap karya kerja mereka Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memberkati mereka, mengurniakan mereka terus kekuatan dan kesehatan, terlebih hikmatnya saudara Engkau sendiri. Dan sebentar Tuhan, setelah selesai ibadah ini Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan sendiri akan menuntun kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan di sana nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Namun semua ini Tuhan bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah harapan kami, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 135. Hingga dalam susah dan di bala, jangan putus asa, Tuhan adalah. Jangan gegah, Allahmu besar. Nanti waktu siang engkau bergema, topan sengsara nanti teduh. Kau dipelihara pelindungmu. Bapak Ibu sedang jemaat kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Di depan ada 2 kotak. Yang pertama kotak khusus adopsi suku Bungku dan kode OH, dan yang kedua kotak syukur bulanan jemaat. Mari kita bersama-sama membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 160 ayat 1 sampai dengan pundi selesai diedarkan. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja
melakukan ayat yang pertama. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Bila mulutku menggerak, hanya dalam Tuhannya. Suara bibir dan teduh, berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku gudangnya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah ya Tuhan kami, atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Lewat persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur memberikan seluruh persembahan kehidupan kami, terbungkus persembahan secara materi yang dirakaikan dengan persembahan syukur jemaat Tuhan. Sebagai wujud sukacita kami atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan sekiranya Tuhan menerima persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan hanya untuk memperluas kerjaan-Mu di tengah dunia ini. Yang masih ada dalam pembendaharaan kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati, sehingga kami mampu mengelolanya dengan baik, dan bahkan menjadikan berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita akan mendengarkan tambahan warta jemaat
Yang pertama, kehadiran kita pada ibadah pagi ini. Laki-laki 54 orang, perempuan 71 orang. Selanjutnya, disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah HUT Pekasmar ke-54 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021 jam 9 setelah ibadah orang tua ini. Mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19, ibadah tersebut hanya dihadiri oleh remaja. Dan untuk anak-anak kita yang masih duduk di sekolah minggu itu akan mengikuti ibadah tersebut secara live streaming. Selanjutnya, ibadah kategorial PKPerki dilaksanakan pada hari Selasa 2 Maret 2021 bertempat di gereja pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ibadah kategorial PKPKB dilaksanakan pada hari Rabu 3 Maret 2021 bertempat di gereja pada pukul 17.00. Ibadah kategorial PKPG pada hari Sabtu 6 Maret 2021 bertempat di gereja pada pukul 17.00. Diingatkan kepada jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, ada persembahan syukur dari saudara kita Bapak Martin Tawang sekeluarga, yaitu beras 50 kilo. Ini ditujukan kepada jemaat Serambu yang sedang membangun. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian menawar atau memberi harga. Ini 50 kilo. Diperuntukkan rumah Tuhan di jemaat Serambu. Mari Bapak Ibu, 500 satu kali dari Bapak Martin Rinding. Mari Bapak Ibu, 500 sudah satu kali, 500.000 dari Bapak Martin Rinding. Mari Bapak Ibu yang ada di luar, 500.000, ini pasti yang terbaik ya. Karena kalau memberi kepada Tuhan pasti yang terbaik. 500.000 satu kali, tidak ada lagi Bapak Ibu. 500.000 dua kali. 2 kali, 3 kali. Jadi jatuh kepada Bapak Martin Rinding yang dilelang kembali. Oh ya, terima kasih Pak. Uluran tangan buat rumah Tuhan di jemaat Serambu. Ya, diulang lelang. Siapa yang memberi harga lagi? Ayo Bapak Ibu, dari luar. 300, baik. Dari Bapak Markus, 300.000 satu kali, 300.000. Bapak Ibu tidak ada lagi di luar. 300.000 untuk 50 kilo ini ya, 60 liter kurang lebih ini. Iya, kalau tidak ada lagi, ya terpaksa kita kasih Bapak Heri Markus. Ya, jadi terima kasih Bapak Heri Markus dengan Bapak Martin Rinding, sumbangannya untuk rumah Tuhan, tempat jemaat beribadah kepada Tuhan.
Kami mohon dari semua pengasuh sekolah minggu, Bapak Ibu yang punya anak-anak masih kelas remaja, tolong diingatkan setelah sampai di rumah supaya segera datang beribadah untuk HUT Pekasmar. Demikian tambahan warta jemaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan dari nyanyian rohani 176 baitnya yang pertama. Dunia dalam hawa payah berjuang terus, di mana cahaya Injil kudus, di dalam pemulihan menggembirakan berita, satu saja Tuhan kita yang penebus. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 173 ayat 1 dan 2. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air Bapa yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Di rumahku penuh jemput segala orang, dan rumah selamatku tempatnya tidak kurang. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.